Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang cemerlang. Kita memerlukan pendidikan untuk bisa meraih mimpi, karena dengan pendidikan kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Dengan pendidikan, membentuk sudut pandang dan pola pikir kita tentang kehidupan. Didikan yang diperoleh di lembaga integritas pendidikan juga membangun karakter, mulai dari kedisiplinan, sopan santun hingga kejujuran. Pendidikan tentu memupuk kita menjadi individu yang semakin dewasa, mampu merencanakan masa depan, dan mengambil keputusan yang tepat. Tunggu berita, ya. No? Have you ever learned about it in junior high school maybe? Yes. Okay. Coba, Ira, bisa? I'm from Makassar. Okay, how old are you? I'm 17 years old. 17 years old. Okay, good. What is your name? My name is Muhammad Nur Kalam. Okay, where do you live? In junior high school maybe? Yes. Okay. Lembaga pendidikan menjadi tempat bersosialisasi dengan banyak teman, belajar memahami karakter orang lain, dan melatih kita menjadi lebih humanis. Halo pemirsa, kembali kami hadirkan ke hadapan Anda sekitar kita, tentu saja dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami akan mengangkat tema pendidikan untuk mengetahui seperti apa peran dan juga perkembangan Universitas Muhammadiyah Makassar, amal usaha dari organisasi Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Nah, seperti apakah informasinya? Berikut kita simak selengkapnya. Di era revolusi 4.0, persaingan tentu akan semakin berat. Kita membutuhkan bekal dan pengalaman untuk bisa memenangkan kompetisi. Semua berlomba-lomba melahirkan invensi dan inovasi, tidak terkecuali lembaga perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang memiliki peran mencetak dan menyediakan sumber daya manusia unggul untuk menghadapi industri 4.0 saat ini dan yang akan datang. Universitas Muhammadiyah, salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur, telah berperan besar berkontribusi mencerdaskan anak bangsa sejak hadir 58 tahun silam. Sebagai informasi untuk pemirsa, Universitas Muhammadiyah Makassar atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Unismu Makassar adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki banyak kiprah bagi kemajuan tanah air kita Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk Unismu Makassar, memberikan manfaat kepada umat, karena telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Awal berdirinya di tahun 1963, Unismu Makassar hanya membina 2 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Seni Jurusan Bahasa Indonesia dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum dan Pendidikan Sosial. Namun dengan seiring pesatnya perkembangan serta tingginya minat dari masyarakat, Unismu Makassar terus menambah fakultas baru yang hingga kini Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Terdiri dari 49 program studi mulai dari program D3, S1, S2, dan S3 yang telah terakreditasi BAN PT. Fakultas-fakultas yang dimiliki Unismu tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang menjadi fakultas termuda di Unismu didirikan pada tahun 2008. Dalam menghadapi akreditasi unggul, kami mencanangkan ada 10 strategi yang kami kemukakan. Yang pertama, komitmen pada visi dan misi. Yang kedua, melaksanakan catur dharma. Karena di Universitas Muhammadiyah itu berbeda dengan universitas lain. Tridharma, kalau di sini catur dharma. Yang ketiga ialah mengembangkan dan meningkatkan upaya akreditasi program studi dan juga penambahan program-program studi yang menarik masyarakat. Yang keempat ialah pengembangan kualitas sumber daya para dosen, ditingkatkan kualitas keilmuannya dan juga kepangkatannya. Yang kelima ialah pembinaan kemahasiswaan, membina mahasiswa menjadi alumni yang berprestasi. Kemudian pembinaan mahasiswa unggul. Di sini kami memberi beasiswa mereka yang punya prestasi-prestasi yang unggul. Kemudian membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi, baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian yang ketujuh ialah membangun sarana dan prasarana yang bagaimana fasilitas di Universitas Muhammadiyah. Juga ada kita kembangkan usaha bisnis. Di sini ada PT Surya Pangan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, itu mengelola perdagangan jagung, pengeringan jagung dan peternakan ayam kampung. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Fasilitas dan prasarana tentu menjadi penunjang pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karena itu, Universitas Muhammadiyah Makassar terus melakukan pemenuhan dan pembenahan fasilitas belajar mengajar untuk kenyamanan para mahasiswa, para dosen, dan seluruh sivitas akademika. Dari tahun ke tahun, kita bisa melihat seperti apa perkembangan dan pembangunan yang dilakukan Unismu Makassar. Tampilannya semakin hari semakin baik dan semakin representatif serta modern. Warna biru mendominasi seluruh bangunan kampus Unismu Makassar yang tampak megah dengan sederetan fasilitas kampus yang menunjang semua kegiatan mahasiswanya. Mulai dari balai sidang dan student mall yang bisa menampung hingga kapasitas 7.000 orang, sampai Menara Iqra 18 lantai yang merupakan gedung rektorat dan pusat aktivitas kampus. Kampus ini juga menyediakan fasilitas ibadah, Masjid Babulus Salam Al-Khori Unismu yang menjawab kebutuhan tempat ibadah bagi para dosen dan mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. Bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat pusat kajian kebudayaan Islam hingga teknologi. Nah, untuk proses belajar mengajar mahasiswanya, Unismu Makassar tentu memiliki ruang kelas yang lengkap, representatif dan nyaman untuk belajar maupun praktik. Dan dilengkapi dengan laboratorium yang tersedia hampir di setiap fakultas. Sebagai tempat mencari referensi ilmu, selain di dalam kelas, mahasiswa juga memanfaatkan perpustakaan yang nyaman dan dilengkapi buku-buku sebagai bahan bacaan yang menambah ilmu pengetahuan.
Pencapaian dan pembangunan Unismu Makassar saat ini tentu menjadi hal yang membanggakan. Terciptanya dan terpenuhinya semua pembangunan fasilitas maupun kebijakan di kampus Unismu tidak terlepas dari peran Badan Pembina Harian yang terus memberikan dukungan untuk perkembangan Unismu Makassar. Termasuk pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, serta rencana pembangunan Fakultas Kedokteran. BPH hadir menjadi yang terdepan memberikan dukungan untuk mewujudkan hal tersebut. Peran BPH di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai representasi dari pimpinan pusat berfungsi untuk membantu mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan proses belajar mengajar. Dalam waktu dekat ini, insya Allah BPH telah mempersiapkan pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di belakang atau di dekat dari Rumah Sakit PKU Unismu Muhammadiyah Makassar. Bersamaan dengan itu akan di-launching operasional dari rumah sakit bersamaan dengan pembangunan atau peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk 12 lantai. Unismu yang akan datang memiliki Fakultas Kedokteran, gedung kedokteran yang tertinggi di Indonesia Timur dan juga rumah sakit yang mendukung untuk 8 lantai. Hadir sebagai kampus pencerah. Ya, Universitas Muhammadiyah Makassar hadir sebagai gerakan pencerahan sejak awal berdirinya sebagai gerakan sosial, berpedoman pada catur dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dharma keempat adalah al-Islam dan kemuhammadiyaan. Selama 8 semester dan ekstrakurikuler menguatkan iman dan takwa mahasiswanya. Tidak hanya intelektual yang cerdas dan luas pengetahuan, tetapi juga intelektual yang kaya dan kuat iman takwanya serta berakhlak mulia. Itulah intelektual al-Islamiyah berkemajuan yang dibutuhkan bangsa saat ini. Berbagai kebijakan dijalankan sebagai komitmen Unismu Makassar untuk menyiapkan SDM berkualitas, mengantarkan mahasiswanya meraih masa depan apapun cita-citanya, serta mengajarkan mahasiswa menata hidup, bertanggung jawab atas keberhasilan dunia akhirat, serta bijak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Mulai dari merekrut tenaga pengajar yang berkompetensi, menyediakan berbagai macam beasiswa, serta mendukung pengembangan diri mahasiswa dengan berorganisasi, sehingga mengantarkan mereka meraih sejumlah prestasi akademik maupun non-akademik. Berbicara tentang prestasi, Unismu Makassar telah banyak mengukir prestasi yang menempatkannya menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang terbaik di Indonesia Timur. Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di tahun akademik 2021 terus berbenah di bidang penyelenggaraan akademik. Alhamdulillah tahun 2021 oleh LL Dikti Wilayah 9 Unismu Makassar ditempatkan sebagai peringkat pertama pelaksanaan pembelajaran sistem online atau pembelajaran daring yang lebih kita kenal dengan pembelajaran sepada. Kemudian tahun 2021 juga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tingkat Sulawesi Selatan yang memiliki peringkat pertama PTS versi Unirank. Kemudian Unismu Makassar juga dalam hal kerjasama menempati urutan pertama untuk kerjasama internasional dan nasional untuk LL Dikti Wilayah 9. Kemudian alumni Unismu Makassar yang bekerja di luar negeri cukup banyak, dan untuk tahun 2021 juga Universitas Muhammadiyah Makassar oleh LL Dikti Award menempatkan Unismu sebagai peringkat pertama.
Baru saja kemarin salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki prestasi, yakni menjadi juga peringkat pertama perancangan sistem pembelajaran daring tingkat nasional, dan saat ini oleh pemerintah diberikan kepercayaan juga untuk mengelola penelitian dan Abdimas Purwarupa MBKM tahun 2021 senilai 1,3 miliar. Unismu Makassar saat ini memiliki kurang lebih luas 6 hektar are, membina 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan 49 program studi. Jumlah mahasiswa mencapai 19.000 orang. Aset lainnya yang dimiliki Unismu adalah Pusdiklat di Bolangi Goa, kurang lebih 13 hektar. Gudang pembelian jagung di Doja Goa, pesantren Unismu Bisoloro Goa, kurang lebih 75 hektar, serta sejumlah aset lainnya yang dimiliki. Semua aset ini menjadikannya pendukung untuk penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Kedepan Unismu Makassar akan menambah jumlah aset yang dimiliki dengan membangun Rumah Sakit Muhammadiyah 8 lantai yang megah di lahan seluas 1 hektar, Jalan Tun Abdurrazak Goa. Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah ini telah rampung dan siap dioperasikan, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Di lokasi yang sama pun juga akan dibangun gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan berlantai 10. Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai sebuah amal usaha dalam tenda besar Muhammadiyah tentu memiliki visi, yakni menjadi perguruan tinggi yang terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Untuk mencapai visi ini tentu terkait dengan bidang saya mengenai sumber daya, bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar didukung oleh dari sisi sarana. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki lahan berkisar 100 hektar yang terdiri atas beberapa tempat. Yang pertama di Menara Ikra ini yang memiliki gedung berlantai 18, ini berada di daerah Talasalapang. Kemudian di Bisoloro memiliki luas lahan berkisar 75 hektar. Kemudian di Bolangi yang di sana ada pusat diklat dan beberapa kegiatan lain Unismu Makassar ada sampai 7-8 hektar. Kemudian khusus di Bolangi ini itu adalah pusat diklat dan pelatihan-pelatihan bagi kegiatan mahasiswa dan dosen, yang juga di sana ada amal usaha Muhammadiyah yang merupakan milik Unismu, yang juga tentu koordinasi pimpinan wilayah, yaitu semacam peternakan ayam. Lalu selain di Bolangi, Bisoloro ada di Doja. Doja itu adalah pabrik pengeringan jagung. Di sana itu ada 3 hektar. Lalu di sana merupakan usaha bagian dari usaha perguruan tinggi Muhammadiyah yang juga merupakan bagian dari koordinasi pimpinan wilayah Muhammadiyah Selatan yang didampingi langsung di sebuah PT yang namanya PT Surya Pangan Indonesia. Kemudian dari sisi sumber daya, Universitas Muhammadiyah Makassar di kampus ini memiliki 300 pegawai dan 700 dosen yayasan. Jadi ada 1.000 tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar, ditambah dengan dosen luar biasa dan dosen tamu yang biasa kita undang. Ini adalah bagian dari peningkatan sumber daya manusia di Unismu Makassar. Selain membina 7 fakultas, Universitas Muhammadiyah juga mendirikan Ma'had Al-Bir sebagai tujuan meningkatkan jumlah dai dan mubalik yang mampu menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Al-Hadis, sumber utama dalam mengkaji dan mempelajari Islam.
bukan hanya fokus terhadap proses belajar dan mengajar, serta mencerdaskan anak bangsa melalui proses pendidikan. Saat ini, Unismu Makassar telah melebarkan sayap bisnis dengan menjalankan sejumlah unit usaha. Di antaranya, peternakan unggas dan sapi di Pusat Diklat Unismu Makassar, Bolangi, Goa, dengan lahan seluas 13 hektar are. Unit bisnis ini sekaligus menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan buah dari hasil studi banding ke kampus terkemuka di beberapa kampus di luar negeri. Inovasi dari Unismu Makassar yang mengembangkan unit bisnis dan menyentuh sektor peternakan akan menjadi salah satu sumber pemasukan kampus. Cukup menjanjikan dan mengurangi ketergantungan kampus pada SPP mahasiswa. Menyediakan lapangan kerja menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Di sisi lain, juga menjadi tempat praktek dari sivitas akademika kampus. Selain itu, Unismu Makassar juga menjalankan bisnis lainnya, yakni pendirian pabrik pengeringan jagung kualitas ekspor, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Doja Limbung, Kabupaten Goa. Bisnis jagung ini dinilai sangat menjanjikan karena musimnya tidak pernah putus dan berlangsung sepanjang tahun, sehingga bisa terus berproduksi. Belum lagi dengan jumlah permintaan jagung yang terus meningkat. Dalam sehari, pabrik jagung Unismu berkapasitas 100 hingga 150 ton. Rata-rata kadar air jagung yang dibeli dari masyarakat petani antara 35 hingga 30%. Kemudian dikeringkan hingga kadar mencapai di bawah 15% untuk dijual dan disalurkan ke sejumlah mitra yang bukan hanya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi juga berasal dari sejumlah daerah lainnya di tanah air. Kehadiran dari pabrik pengeringan jagung bukan hanya dirasakan keuntungannya oleh pihak kampus Unismu, tetapi juga berimplikasi langsung kepada masyarakat sekitar. Selain petani jagung juga bisa lebih mudah menjual hasil pertaniannya untuk diolah, masyarakat pun bisa mendapatkan lapangan kerja dengan ikut diberdayakan dalam aktivitas kampus. Menjadi upaya mewujudkan Unismu menuju kemandirian. Nah pemirsa, kita sudah melihat seperti apa kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, mulai dari aktivitas perkuliahan, peribadahan, juga seperti apa unit bisnis yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Jasmine pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sekitar Kita hanya di channel kesayangan Anda, TVRI Stasiun Sulawesi Selatan.